Selamat datang kembali di kajian kita. Hari ini kita bakal bahas buku yang, fenomenal banget di dunia teknologi. Crossing the Chasm. Katanya dulu diprediksi cuma laku 5.000 kopi, ternyata ludes ratusan ribu. Iya, luar biasa memang. Apa sih rahasianya? Nah, buku ini konon mengupas tuntas kenapa banyak produk inovatif yang awalnya kelihatan sukses gitu, malah gagal menembus pasar yang lebih luas. Betul sekali. Anda mungkin pernah kepikiran ya, kenapa produk A canggih banget, tapi kok tenggelam? Sementara produk B yang mungkin biasa aja malah jadi raja pasar. Nah, sumber yang Anda bawa ini kan memaparkan model adopsi teknologi, mulai dari innovators, terus sampai laggards. Tapi, ada satu titik katanya yang paling bahaya, sebuah jurang atau chasm. Betul, jurang pemisah ini menurut kerangka di buku itu ya, letaknya persis antara kelompok early adopters, kita sebut aja visioner ya, yang berani ambil resiko tinggi demi lompatan strategis, dengan kelompok berikutnya, early majority. Nah ini kaum pragmatis. Mereka ini butuh bukti nyata, butuh referensi kuat, solusi lengkap, baru mau adopsi. Oke. Gagal nyebrang jurang ini, seringkali itu jadi akhir cerita sebuah inovasi teknologi. Fatal. Konsep jurang ini menarik banget ya. Oke, misi kita hari ini berarti menggali lebih dalam nih. Kenapa sih jurang ini ada? Terus apa strategi kuncinya buat menyeberang berdasarkan buku ini? Mungkin kita mulai dari siapa aja sih pemain kunci di kedua sisi jurang ini? Biar kebayang gitu. Oke, jadi di satu sisi kita punya para visioner atau early adopters tadi. Mereka ini tipe yang lihat potensi revolusioner dari teknologi baru. Mereka berani taruhan besar buat dapat keunggulan kompetitif yang signifikan. Jadi bukan perbaikan kecil-kecilan, tapi lompatan besar yang mereka cari. Oke. Jadi kayak pionir gitu ya, yang berani coba duluan, nggak takut risiko. Terus di seberangnya siapa? Nah, di seberang jurang ini ada kaum pragmatis atau early majority. Mereka ini bisa dibilang jauh lebih hati-hati, sangat hati-hati malah. Mereka baru mau bergerak kalau teknologinya udah terbukti stabil, udah banyak yang pakai, apalagi kalau yang pakai itu dari industri mereka sendiri, dan ada ekosistem mendukung yang lengkap. Jadi nggak mau jadi kelinci percobaan ya? Tepat, mereka nggak mau jadi kelinci percobaan. Nah, ini nih bagian yang krusial dan sering bikin kaget. Sukses Anda dengan para visioner itu nggak otomatis bikin pragmatis tertarik. Oh ya, kok bisa? Malah seringkali bikin mereka curiga. Kenapa? Karena visioner itu dianggap terlalu suka ambil resiko, terlalu nekat buat standar mereka. Perbedaan fundamental inilah yang menciptakan jurang pemisah itu. Visioner bukan referensi yang mereka percaya. Wah, ini dia nih inti masalahnya ya. Kalau visioner nggak dianggap panutan sama pragmatis, terus gimana dong caranya nyebrang jurang bahaya ini? Di sumber Anda kan ada analogi yang kuat banget katanya. Invasi D-Day. Itu gimana maksudnya? Iya, analogi D-Day ini menurut saya pas banget. Intinya adalah fokus total, fokus yang hampir brutal bisa dibilang. Lupakan dulu deh mencoba jualan ke semua orang di awal. Strateginya adalah pilih satu segmen pasar yang spesifik banget, sebuah niche, sebagai titik pendaratan. Istilahnya di buku itu beachhead. Beachhead, oke. Terus, kerahkan semua sumber daya semua untuk mendominasi ceruk pasar kecil ini secepat mungkin. Ini bukan sekedar jualan biasa, tapi kayak agresi pasar terencana buat merebut wilayah pertama itu. Wah, analogi D-Day ini benar-benar bikin kebayang ya. Kayak invasi militer gitu. Nggak bisa langsung serang seluruh pantai Normandia kan? Persis. Harus kuasai satu titik dulu, satu pantai, baru dari situ bisa meluas. Nah, kenapa fokus sekuat ini penting banget? Apa alasannya? Karena begini, mencoba langsung ke pasar mainstream tanpa punya basis kuat di niche itu, ibarat mau nyalain api unggun besar pakai kayu gelondongan, tapi cuma modal koran dibakar. Nggak ada ranting kecil buat pemantiknya. Masuk akal. Upaya pemasaran Anda, si koran itu, bakal habis terbakar duluan sebelum pasar utama, si kayu gelondongan besar itu, sempat nyala apinya. Fokus di niche, si ranting kecil itu, memastikan Anda punya api awal yang cukup kuat. Anda bangun basis referensi yang solid, yang kredibel buat kaum pragmatis lain, baik di dalam niche itu atau yang mirip-mirip. Oke, jadi niche ini kayak pemantik api ya? Betul, dan ini juga kunci buat menyempurnakan apa yang disebut sebagai whole product. Nah, ini istilah penting lagi nih yang disebut-sebut.
Whole product atau produk utuh. Ini bukan cuma produk inti kita aja kan ya? Maksudnya apa sih sebenarnya? Kenapa ini vital banget buat kaum pragmatis? Tepat sekali, bukan cuma produk inti. Menurut definisi di buku ini, whole product itu bukan sekedar software atau hardware yang Anda jual, tapi ini keseluruhan ekosistem produk dan layanan pendukung yang dibutuhkan pelanggan di niche spesifik tadi, supaya mereka benar-benar sukses mencapai tujuan bisnis mereka pakai solusi Anda. Contohnya kayak apa tuh? Ekosistem pendukung? Bisa macam-macam, pelatihan, konsultasi, mungkin software pelengkap dari partner, dukungan standar industri, layanan purna jual yang bagus, dan sebagainya. Komplit pokoknya. Kaum pragmatis itu nuntut solusi yang lengkap dan minim resiko kayak gini. Mereka nggak mau beli proyek sains yang masih setengah matang. Iya, iya. Gagal menyediakan whole product ini, ya pelanggan nggak puas, nggak bisa jadi referensi bagus, dan akibatnya jurang itu nggak akan bisa Anda seberangi. Jadi kepikiran jangan-jangan banyak produk gagal karena yaitu mereka lupa atau nggak sanggup siapkan whole product ini. Selain itu ada satu lagi elemen strategi yang dibahas. Menciptakan kompetisi. Ini kedengarannya agak aneh ya. Kenapa kita malah perlu menciptakan kompetisi, apalagi kalau kita mungkin yang pertama? Iya, kedengarannya aneh, tapi ini strategi cerdas khusus buat kaum pragmatis. Ingat, mereka ini kan sangat hati-hati dan terbiasa membanding-bandingkan sebelum beli. Oke. Kalau nggak ada pesaing langsung, mereka malah bingung mau menempatkan produk Anda di mana. Nggak ada pembandingnya. Jadi menurut kerangka kerja buku ini, Anda perlu secara sadar memposisikan produk Anda relatif terhadap 2 titik referensi yang mereka kenal. 2 titik referensi? Apa aja tuh? Pertama, market alternatif. Ini solusi lama atau cara tradisional yang mereka pakai sekarang buat ngatasin masalah itu. Kedua, produk alternatif. Ini teknologi disruptif lain yang mungkin mereka pertimbangkan, meskipun mungkin beda kategori. Tujuannya bukan buat jelek-jelekin alternatif ya, tapi buat bantu pragmatis paham, oh produk ini tuh di sini posisinya, dan di mana letak keunikan serta nilai superior Anda dalam lanskap yang bisa mereka petakan. Jadi mereka lebih nyaman ambil keputusan. Oke, jadi biar mereka punya kerangka berpikir untuk mengevaluasi produk kita ya? Paham, paham. Nah, dari semua pembalasan kita ini, jadi apa nih intisarinya? Jelas banget kayaknya bukan cuma soal punya teknologi paling hebat ya? Sama sekali bukan. Menyeberangi jurang dari sukses awal ke pasar mainstream itu, yang menurut wawasan dari sumber ini, intinya adalah soal strategi invasi pasar yang sangat terfokus dan disiplin. Kuncinya, pilih niche yang tepat, dominasi secepat mungkin, dan sediakan whole product yang benar-benar dibutuhkan segmen itu. Itu cara menaklukkan jurang. Wah, ini mencerahkan sekali sih. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik yang juga disinggung sumber ini. Buat Anda, para pendengar, renungkan. Ternyata, berhasil nyebrang jurang itu seringkali baru permulaan tantangan berikutnya loh. Betul banget. Tantangan selanjutnya itu justru transformasi internal perusahaan itu sendiri. Sumber ini menggarisbawahi pentingnya transisi budaya dari budaya pionir yang isinya visioner, penuh terobosan, serba cepat, menjadi budaya pemukim yang lebih stabil, fokus pada proses, efisiensi, dan mampu melayani pasar mainstream kaum pragmatis secara berkelanjutan. Perubahan budaya ya? Iya, dan ini seringkali butuh perubahan kadang menyakitkan pada orang-orangnya, proses kerjanya, sampai prioritas perusahaan. Pertanyaan besarnya jadi, setelah menang pertempuran pasar awal itu, apakah organisasi Anda siap untuk evolusi internal yang diperlukan itu? Pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan.